3 tahun lalu aku seorang mahasiswa biasa aja dan bukan siapa-siapa istilahnya. Waktu itu aku nggak punya arah, aku nggak tahu mau ngapain selain jadi mahasiswa itu sendiri. Tapi semua berubah saat aku berhenti nyalahin keadaan dan mulai fokus sama satu hal yang sering diremehin, yaitu diri sendiri. Dari situ aku sadar akan satu hal besar, yaitu setiap orang itu punya value dan potensinya masing-masing. Cuma kadang kita itu nggak tahu cara ngeliatinnya, cara nunjukinnya itu kayak gimana gitu. Dan dari situlah awal aku memulai yang namanya personal branding. Nggak cuma bikin aku dikenal orang, tapi aku juga bawa perubahan besar dalam hidupku. Yes, kalau aku bisa bilang, personal branding mengubahku. Karena personal branding, aku sekarang bisa hidup mandiri tanpa perlu ngandelin uang ataupun support dari orang tuaku, dimana usiaku sekarang di 20-an awal, teman-teman. Yes, sekarang aku bisa beli barang-barang yang dulu cuma jadi angan-angan, cuma jadi mimpi gitu. Dan aku bersyukur akan hal itu. Dan juga dulu nggak ada yang peduli sama aku, tapi sekarang orang-orang malah datang ke acara yang aku jadi pembicaranya. Ratusan bahkan sampai 1000 orang lebih yang hadir gitu, teman-teman. Dan itu ngebuat aku sadar kalau apa yang aku lakuin selama ini ternyata ada juga ya manfaatnya. Dari personal branding juga aku punya banyak sertifikat yang aku pajang di kamarku juga, dan akhirnya aku juga bisa kenal sama orang-orang hebat yang bikin aku terus semangat buat belajar dan terus maju. Oke, ini yang penting, yaitu langkah pertama. Sebenarnya simple banget, yaitu jujur sama diriku sendiri. Waktu itu aku berhenti untuk coba menjadi orang lain dan fokus buat jadi versi terbaik dari diriku sendiri. Aku mulai berbagi cerita, sharing-sharing di Instagramku tentang siapa aku, perjalanan hidupku, dan apa yang ingin aku capai. Yes, semakin aku jadi diri sendiri dan nggak takut nunjukin siapa diriku sebenarnya, semakin banyak ternyata orang-orang yang tertarik dan peduli sama aku gitu, teman-teman. Tadi aku bilang nggak ada yang peduli sama aku, tapi sekarang malah banyak yang datang, baik itu di media sosial maupun di acara yang aku jadi pembicaranya. Jujur, ini adalah fase yang aku bilang ini seru banget sih. Oke, sebenarnya strategi membangun personal branding itu nggak gampang, tapi memang ada langkah-langkah pertama yang udah aku lakuin dan ini berhasil, yang mungkin bisa bantu kamu juga. Yang pertama adalah tentukan identitas dan tujuan yang jelas. Aku mulai dengan ngerti siapa aku dan apa yang ingin aku capai. Personal branding itu bukan cuma soal konten yang aku buat, tapi juga soal tujuan jangka panjang. Entah aku nanti menjadi ahli di bidangku, ataupun nanti aku bantu orang lain lewat konten-kontenku dengan apa yang aku tahu. Yes, nggak perlu jago dulu, nggak perlu ahli dulu, dan lain-lain. Aku mulai dengan apa yang aku ada sekarang. Jadi sebenarnya learning by doing sih. Nggak perlu jadi yang paling sukses, paling hebat, paling lah intinya lah ya, untuk memulai personal branding. Aku ingat kata Zig Ziglar, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Aku mulai dari yang kecil, dari yang sederhana dulu, dari apa yang aku punya dulu, tapi aku tahu bahwa setiap langkah itu adalah sebagian dari perjalanan yang besar. Yes, personal branding it's a process, not a destination. Yang kedua adalah konsisten konten. Aku fokus bikin konten yang sesuai sama nilai-nilai yang aku bawa. Mulai dari tulisan atau video di Instagram, TikTok, ataupun YouTube yang sekarang aku bikin ya, teman-teman ya. Semua konten yang aku bikin aku pastiin selaras sama pesan ataupun nilai yang pengen aku sampaikan. Yang ketiga adalah interaksi. Aku nggak cuma sekedar posting konten, tapi juga aktif berinteraksi sama audiensku. Aku selalu kasih feedback, jawab DM, dan bangun hubungan lah istilahnya yang lebih personal. Nggak semua orang bisa aku balas ataupun jawab DM-nya, tapi aku selalu usahain semaksimal mungkin buat nyambung sama audiensku. Sejujurnya aku nggak pernah bayangin gitu bahwa suatu hari aku bakal berbicara di acara yang dihadiri ratusan bahkan 1000 orang. Dulu aku cuma anak biasa yang nggak dikenal dan bukan siapa-siapa, tapi sekarang aku bersyukur sih ada di posisi ini karena personal branding. Menurutku ini bukan cuma soal kerja keras, tapi soal memilih untuk membangun personal branding dengan cara yang tepat. Dari yang dulu aku bingung, nggak tahu mau ngapain, sekarang akhirnya aku punya peluang besar, relasi dengan orang-orang hebat, dan bahkan kesempatan buat ngubah hidupku, mungkin hidup orang lain juga. Ini pesanku untuk kamu, mungkin kamu pernah ngerasa kayak nggak ada yang spesial dari dirimu sekarang. Yes, aku juga dulu ngerasa kayak gitu. Tapi menurutku,
Percaya deh, setiap orang itu punya potensi dan nilai yang luar biasa dari masing-masing orang. Aku jadi inget kata Simon Sinek, people don't buy what you do, but they buy why you do it. Jadi, tunjukin alasan dibalik semua yang kamu lakuin ini. Dan orang-orang akan lebih terhubung sama perjalananmu. Ini bukan soal jadi orang yang beda sama diri kita sendiri, tapi memang kita harus nunjukin versi terbaik dari diri kita sendiri, diriku, dan dirimu ke dunia ini. Yes, itu dia pembahasan singkat tentang personal branding. Kalau aku bilang personal branding itu mengubahku, dan sejujurnya aku pengen bahas lengkap strategi-strategi lengkap dan framework sukses untuk mulai personal branding. Mungkin di next video kalau kamu mau, komen aja, mau di komen 500 komen dan 10.000 subscriber bakal aku bahas detail di YouTube. Gratis. Oke, see you di video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sikat.